Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 8 dimanapun kalian berada. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan semoga kita selalu dalam keadaan yang berbahagia. Untuk materi daring pada pagi hari ini, Pak Darto akan menyampaikan bab yang keempat, karena bab 3 kemarin sudah selesai kita bahas, sehingga pada pertemuan pagi hari ini adalah bab 4, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kemudian untuk subtema yang A itu adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kemudian adapun tujuan pada pembelajaran daring hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak semua bisa menjelaskan latar belakang dan proses serta reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jadi setelah mempelajari materi ini, anak-anak semua diharapkan bisa menjelaskan tentang latar belakang, kemudian proses dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk ke Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan perdagangan, kemudian menjelajah daerah baru dan berpetualang serta menyebarkan agama. Ini adalah latar belakang kedatangan bangsa Eropa atau bangsa barat ke Indonesia. Kemudian, dalam imperialisme kuno, penguasaan daerah baru dimaksudkan untuk mendapatkan 3G atau yang disebut dengan istilah 3G, yang terdiri dari yaitu gold, itu G yang pertama, kemudian G yang kedua adalah glory, kemudian G yang ketiga adalah gospel. Untuk G yang pertama adalah gold. Gold itu artinya adalah emas, ya. Gold itu artinya emas. Mempunyai arti gold yang pertama adalah kekayaan, sehingga orang Eropa atau orang bangsa Eropa itu emas merupakan simbol dari kekayaan. Jadi jika mempunyai banyak emas, berarti di situ mempunyai artinya mempunyai banyak kekayaan. Kemudian glory ini mempunyai arti kejayaan. Kejayaan di mana jika bangsa Eropa itu jika mempunyai banyak daerah kekuasaan, maka bangsa Eropa tersebut atau bangsa tersebut bisa dikatakan bangsa yang jaya. Sehingga glory ini adalah merupakan kejayaan. Semakin banyak mempunyai daerah kekuasaan, berarti bangsa tersebut mempunyai kejayaan. Kejayaan G. Itu arti G yang kedua yaitu glory. Kemudian G yang ketiga adalah gospel. Gospel artinya adalah agama, yang mana misi kedatangan bangsa Eropa ke Asia, khususnya Indonesia, itu juga mempunyai misi yaitu menyebarkan agama, khususnya adalah agama Nasrani. Jadi ini adalah latar belakang yang kedua tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu dengan imperialisme kuno yang disebut dengan 3G, mendapatkan 3G atau gold, glory, dan gospel. Oke, sebelum saya lanjutkan video Pak Darto, di sini akan saya sampaikan soal yang harus kalian kerjakan.
dan dikumpulkan pada selembar kertas besok pada jadwal touring atau jadwal masuk yang sudah ditentukan. Untuk soal yang pertama, apakah yang melatar belakangi kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia? Saya ulang sekali lagi. Apakah yang melatar belakangi kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia? Kemudian untuk soal yang nomor 2. Jelaskan arti dari gold, glory, dan gospel. Sekali lagi, soal nomor 2. Jelaskan arti dari gold, glory, dan gospel. Kemudian soal nomor 3. Tahun berapakah Pangeran Diponegoro mengadakan perlawanan terhadap bangsa Belanda? Ulangi sekali lagi. Tahun berapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda? Ini adalah 3 soal di tengah video yang harus kalian kerjakan dulu. Kemudian untuk anak-anakku semua kelas 8 yang belum subscribe channel YouTube Pak Darto, tolong di subscribe dulu. Semoga subscribe-nya bisa bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kemudian berikutnya, yang kedua, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ekspedisi pertama yaitu mencari rute langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Jadi yang pertama adalah rute, mencari jalan dulu, jalan mana yang dilalui. Ini karena jalan darat dan jalan laut. Jalan darat disebut dengan rute jalan emas atau gold. Kemudian berikutnya, awal abad ke-17, Inggris telah memiliki koloni di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Ini adalah Inggris. Jadi abad ke-17, Inggris telah memiliki koloni di India dan sudah masuk ke Indonesia. Kemudian berikutnya, ekspedisi Belanda yang pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan di bawah Jan Pieterszoon Koen dengan mendirikan VOC dan menetapkan Jayakarta sebagai markas besar dan pusat perniagaan VOC. VOC ini adalah merupakan lembaga dagang yang dibentuk oleh Belanda, yang mana kepanjangan VOC ini adalah Verenigd Verenigd Oost Compagnie. Ya. Nih. Kemudian perlawanan rakyat Maluku di antara lain berkobar di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura pada tahun 1817. Jadi kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia yang ketiga adalah perlawanan bangsa Indonesia. Ini adalah perlawanan di Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang disebut dengan Patimura pada tahun 1817. Kemudian perlawanan rakyat Jawa antara lain ketika Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda yaitu tahun 1825 sampai 1830. Ini adalah perlawanan rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Kemudian perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap pemerintah Hindia Belanda dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan kaum Padri, sehingga di sini dinamakan perang Padri karena sudah diadu domba oleh bangsa Belanda dengan sistem Divide et Impera, yaitu mengadu domba. Ini adalah terjadi di Sumatera Barat, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kemudian yang berikutnya yang keempat,
Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Teuku Umar. Beliau berpura-pura menyerah tetapi melakukan perlawanan terhadap Belanda setelah diberi senjata lengkap. Ini adalah Teuku Umar di Aceh. Perlawanan yang kelima adalah perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda terjadi di Tapanuli. Tentara Belanda yang berkedudukan di Tauruntung diserang oleh pasukan Sisingamangaraja ke-12 yang bermarkas di Bakara. Kemudian berikutnya, pada tahun 1814 Raja Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya. Tindakan Raja Buleleng ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda dan menyebabkan ketegangan. Ini adalah terjadi di Bali. Nih. Kemudian berikutnya, ketika Gubernur Jenderal Van der Kompelen ingin memperbarui perjanjian Bongaya, kerajaan-kerajaan di Sulawesi, terutama Kerajaan Bone, menentang keras perjanjian tersebut. Ini adalah di Sulawesi, yaitu Kerajaan Bone. Kemudian perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintah Belanda meletus pada tahun 1859, dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ini terjadi di Banjarmasin. Oke anak-anakku semua, di akhir video ini ada tugas lagi, yaitu mengisi sebuah tabel. Di sini ada tabel dengan perintahnya. Isilah tabel di bawah ini. Kemudian di situ tabel itu ada 3 kolom. Kolom pertama adalah nomor, kemudian yang kedua adalah ekspedisi penjelajahan samudra, dan yang ketiga adalah rute yang dilalui. Kemudian dalam kolom ekspedisi penjelajahan samudra, di situ ada nama-nama tokoh penjelajah samudra. Yang pertama adalah Bartholomeus Dias. Nah, ini rute yang harus dilalui atau rute yang dilalui. Nah, ini yang harus diisi. Jadi, tabel ini kalian salin dalam kertas, kemudian atau dalam buku, kemudian kamu isi rute perjalanan yang dilalui oleh tokoh-tokoh ekspedisi tersebut. Mulai dari nomor 1 Bartholomeus Dias sampai nomor 5 yaitu Francis Drake dan Thomas Cavendish. Ini. Jadi rute yang dilalui mana saja. Kalian bisa melihat atau mencari referensi dari internet tentang rute perjalanan tokoh ekspedisi ini, dan kalian juga bisa melihat buku paket antara halaman 199 sampai halaman 201 ya, ini. Jadi di situ ada rute-rute perjalanan tokoh-tokoh ekspedisi penjelajah dunia ini. Itu adalah tugas daring yang harus kalian kerjakan dalam video ini. Kemudian di akhir video ini ada video yang tentang religi yang semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, alangkah baiknya kita simak dulu video religi berikut. Kemudian semoga bisa diambil hikmah positifnya. Selamat mendengarkan. Bapak meninggal, yang pertama ditanya bukan berapa mobilmu. Yang pertama ditanya, lu sarjana apa tidak? Yang ditanya nanti, lu pintar bahasa Inggris apa tidak? Yang pertama akan ditanyakan ketika kita sudah sampai di kubur, sholat dulu yang ditanya. Karena itu ketika kita sudah pengantar, dalam hadis dijelaskan, ketika pengantar jenazah sudah balik, bahkan dijelaskan, langkah kaki manusia yang paling terakhir mengantar jenazah masih kedengaran, datang malaikat. Dan akan ditanya 5 hal. Kalau Bapak pelihara sholat dengan baik, tenang. Kenapa? Sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Oke, itulah cuplikan video religi
semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena semoga bisa meningkatkan sholat kita untuk di awal waktu, ya, sebagai kita sebagai Islam. Oke, di situ tentang video religi yang Pak Darto sampaikan di akhir tugas daring ini. Jadi sebelum saya akhiri, saya harapkan anak-anakku selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sebelum saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.